Saya menikah dengan duda 2 anak Ya. yang ditinggal mati istrinya. Begitu menikah, suami pensiun dan tidak punya penghasilan lain selain dari uang pensiun. Ada rumah, mobil, motor yang ternyata sudah diikrarkan untuk anak-anaknya. Jadi sekarang walau kami ada rumah, mobil, dan motor, dibilangnya itu warisan untuk 2 anaknya itu, Set. Dari pernikahan ini kami tidak punya anak. Bagaimana cara menentukan hak waris untuk saya? Ya. Mohon pencerahannya, Set. Baik, berarti pertanyaannya ini kalau suaminya meninggal ya, kan seperti itu. Kalau suaminya meninggal, kan ada suami duda nih. Ya, seumpama kalau suaminya nanti meninggal, Set. Ya, seumpama kalau suaminya belum meninggal berarti belum bisa kita berbicara warisan ya. Karena berbicara warisan itu adalah berbicara kalau ada orang yang meninggal dunia. Karena pembagian warisan kan salah satu pengertiannya adalah pembagian harta yang ditinggal. Ya, jadi rukunnya ada orang meninggal dunia, ada ahli warisnya, ada hartanya. Ada 3 nih, ya, 3 hal yang harus ada sebagai rukun sebelum pembagian warisan. Karena kapan salah satunya tidak ada, nggak bisa dibagi warisan. Yang pertama, orang yang meninggal dunia, ya, harus ada. Kemudian ada ahli warisnya, ya. Kemudian yang ketiga, ada hartanya. Kalau tidak ada hartanya, gimana caranya kita bagi warisannya? Berarti kita nggak bisa bagi warisannya. Jadi kalau kita melihat mendengar pertanyaannya, berarti dapat disimpulkan bahwa kalau suaminya tersebut meninggal dunia, ya, kalau meninggal dunia berarti yang dibagi adalah harta suaminya, ya, bukan harta anaknya, anak suaminya, ya, bukan pula harta mantan istrinya. Jadi perlu diketahui dengan seksama, dengan terperinci berapa sebenarnya jumlah harta suami ketika meninggal dunia. Ya, kan dia pensiun, ada penghasilan, ya, ada dapat harta dan bisa membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, ya, sehingga memiliki harta. Nah, hartanya inilah yang kita lihat, ya, kemudian kita bagi. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tentu istrinya, karena salah satu sebab mendapatkan warisan karena sebab pernikahan. Jadi yang bertanya tadi siapa namanya? Sang istri. Yang istrinya. Iya. Nah, saudari yang bertanya tadi tentu mendapatkan hak waris selama suami yang meninggal ini masih ada ikatan pernikahan. Artinya meninggal dalam keadaan pernikahan yang sah, ya. Berapa bagiannya? Bagiannya 1/8. Kenapa 1/8? Karena suaminya ini punya anak. Walaupun antar pernikahan mereka, suami istri dengan suaminya tidak dikaruniai anak, ya, tetapi suami yang meninggal ini ada anaknya, ya. Jadi yang dilihat siapa yang meninggal dunia, ada anaknya atau tidak ada anaknya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-12 di situ diterangkan warisan istri, ya. Istri, ya. Berapa haknya istri? Ada 2 kemungkinan, apakah dia 1/4 atau 1/8. Kapan 1/4? Kalau suami yang meninggal tidak punya anak sama sekali. Nah, dalam kasus ini suami yang meninggal punya anak walaupun bukan dari dia, ya, tetapi dari istri yang lain, maka dia tetap dihitung, ya, anak-anak ini tetap dihitung. Jadi istri yang kedua ini mendapatkan warisan 1/8. Sisanya 7/8, ya. Sisanya 7/8 inilah yang dibagi kepada anak-anaknya. Kalau ada anak-anak laki-laki atau anak perempuan, maka pembagiannya 2/1, ya. Lidzakari mislu hadzil unsyain. Dibagi sisanya tadi, ya, sisanya dibagi kepada anak-anaknya dengan perbandingan 2/1. Ya, jadi seperti itu. Adapun harta sebelumnya, harta bawaan ini, kalau istilah dalam fikih keluarga ada namanya harta bawaan, ya, harta bawaan. Perlu dicek lagi, ya, kira-kira yang mana hak suaminya, yang mana hak anak-anaknya.
Ya, jadi rumah, motor, apalagi kendaraan mobil itu perlu dicek ya, apakah memang hak suami atau hak anak. Kalau hak suami berarti istri dapat bagian 1/8. Tapi kalau hak anak berarti istri dari ayahnya tidak dapat apa, tidak dapat dari situ. Kenapa? Karena anak tirinya ini, ya, anak tirinya ini tidak ada jalur saling mewarisi antara ibu tirinya. Ya. Jadi dari kendaraan-kendaraan tersebut perlu diperjelas ini milik siapa. Tadi dikatakan sudah diikrarkan kepada anak-anak. Nah, maksudnya diikrarkan apa? Apakah sudah dihadiahkan atau bagaimana? Nah, ini perlu diperjelas ya, maksud daripada diikrarkan. Kalau dihadiahkan berarti ibunya yang sudah meninggal dunia memberikan semasa hidupnya. Nah, itu baru sah. Tapi kalau ternyata belum pernah diberikan, lalu ibunya meninggal dunia, berarti dia masuk warisan. Jadi, adapun harta sebelum ini, sebelum menikah, ya perlu diperjelas milik siapa nih? Apakah milik suaminya atau milik anaknya? Ya, itu saja kesimpulannya. Kalau dia milik suaminya, berarti istrinya yang sekarang ini masih punya hak dari situ, walaupun tidak semuanya, sebagiannya. Ya, kalau ternyata milik anaknya, ya, apakah itu dari pemberian atau dari warisan dari ibunya, ya, maka tentu si istri sini tidak punya hak dari situ. Ya, jadi dari harta-harta yang ada itu perlu diperjelas yang mana hak suami. Itu yang harus kita perjelas. Yang mana hak suami. Ya, kalau sudah jelas ini haknya suami, itulah yang dibagi. Ya, berapa bagiannya? 1/8, kemudian anak-anaknya 7/8. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan jelas ya. Iya, jelas sekali. Ya. Tapi apakah tidak istilahnya? Apakah ini boleh atau apa? Nanti terkesan kurang sopan kalau misalnya ini sang istri ini mencecar, mencari apakah di bagian harta yang bawaan ini ada bagian saya atau tidak gitu. Artinya apakah ini hal yang boleh atau hal yang lumrah, Ustaz, misalnya mencari-cari hak di harta bawaan sebelumnya begitu. Ya, jadi sebenarnya yang namanya ahli waris tentu memiliki hak, bukan lagi boleh atau tidak boleh, itu sudah kewajiban. Dia artinya bukan suatu hal yang, kalau dalam syariat ya, bukan suatu hal yang terlarang seorang meminta haknya. Karena memang sesuatu yang belum jelas harus diperjelas agar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan belakangan. Inilah untuk mencegah, salah satu juga bentuk untuk mencegah kezoliman di belakang hari. Harus diperjelas memang ya, daripada nanti bermasalah di kemudian hari, ya lebih baik diperjelas ya. Agar apa? Salah satu fungsinya untuk menutup segala macam pertikaian setelah itu ya. Jadi insya Allah tidak mengapa. Namun kemungkinan di budaya kita ya, budaya timur mungkin masih sungkan ya, masih tabu ya. Ya, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa hal warisan bukan sebuah hal tabu ya. Karena memang itu masalah hak ya. Kalau dibiarkan sesuatu yang tidak dibagi berlarut-larut, justru ini memudaratkan. Justru ini akan memudaratkan, karena makanya kita banyak menemukan di masyarakat kita ada harta warisan yang belum dibagi sudah pada generasi keberapa, ketiga, keempat, belum juga dibagi. Kenapa? Alasannya alasan tabu ya, malu untuk mencari tahu, malu untuk mempertanyakan ya. Tetapi masalahnya mudaratnya ke belakang ini jauh lebih besar ya. Kalau dibiarkan, bisa saja generasi selanjutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tentu syariat tidak menginginkan seperti itu. Syariat selalu datang untuk menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga agama ya. Jadi segala bentuk pintu yang bisa merusak hubungan keluarga harus segera diselesaikan. Salah satu diantaranya adalah yang punya hak diberikan haknya ya. Atau kalau masih abu-abu, segera diperjelas ya, segera diperjelas agar tidak ada masalah di kemudian hari.